Selamat pagi, hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Presentasi ini disusun oleh Rahayu dan Agus Andrianto dari Universitas Teknologi Nusantara. Slide ini membahas definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Kepner, 1975, pengambilan keputusan berarti memilih antara berbagai cara mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, berorientasi pada masalah yang timbul. Ciptono, 2003, menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif. Sondang P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif dan mengambil tindakan yang paling tepat. George R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada. Slide ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang meliputi dinamika individu, dinamika kelompok, dan dinamika lingkungan organisasi. Dalam dinamika individu, perlu dipertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi pada individu, situasi dan kondisi pandangan individu, serta hal-hal yang mempengaruhi keputusan organisasi. Dalam dinamika kelompok, perlu dipertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi pada organisasi, situasi dan kondisi pandangan kepribadian anggota, agar proses keputusan dapat mempercepat pendewasaan kelompok kerja. Dinamika lingkungan organisasi memperhitungkan tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan, yang menuntut peningkatan kemampuan mengambil keputusan yang selaras dengan perubahan yang terjadi. Slide ini membahas hal-hal yang mendasari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada intuisi, perasaan yang cepat namun subjektif, rasio, logika dan efisiensi, fakta atau data, berbasis informasi, pengalaman, berdasarkan kejadian lampau, dan wewenang, berdasarkan struktur organisasi. Slide ini menjelaskan tingkat pengambilan keputusan memori, yaitu pengambilan keputusan tingkat kedua. Keputusan ini diambil berdasarkan kemampuan seseorang mengingat wewenang dan tugas yang diberikan. Slide ini membahas jenis kategori pengambilan keputusan. Ada keputusan terprogram yang bersifat rutin dan berulang, dibuat menurut kebiasaan, aturan, dan prosedur. Ada juga keputusan tidak terprogram yang bersifat kompleks, tidak terstruktur, dan membutuhkan kreativitas serta intuisi. Menurut Simon, ada dua macam keputusan. Keputusan dengan kepastian dan keputusan dengan ketidakpastian. Menurut Johannes Suprapto, ada 4 macam keputusan. Keputusan dengan risiko dan keputusan dengan konflik atau ambiguitas. Slide ini menjelaskan proses pengambilan keputusan menurut James L. Gibson dan kawan-kawan. Prosesnya meliputi identifikasi dan definisi masalah, penyimpangan, lingkungan, kritik, desain masalah, mengembangkan alternatif pemecahan dan evaluasi, pemilihan alternatif, dan implementasi keputusan, evaluasi, serta pengendalian. Slide ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam presentasi ini. Beberapa referensi tersebut antara lain buku pengambilan keputusan karya Rizky Dermawan, buku Manajer yang Rasional karya Charles Haji Kepner dan Benjamin B. Tregoe, buku Perilaku Organisasi karya Stephen P. Robbins, dan buku Total Quality Management karya Fandi Ciptono dan Anastasia Diana.